tadinya siapa namanya Linda itu nggak datang pas saat saya mati, ya kan, pas kematian Vina dia nggak datang. Itu Linda itu teman saya, dari mana sedangkan temannya itu cuman Mega sama Widi, ya kan. Kok ada Linda di situ, ya artinya disusun banget ini loh, benar-benar seminggu kali ngapalin teks itu untuk yang namanya apa namanya kesurupan ini ya. Kesurupan ini benar-benar ini lagi di itu lagi disusun teksnya ya, sepertinya ya. Kenapa ya, makanya saya bilang konten itu jangan sampai hilang ya, konten itu jangan sampai hilang ya, sampai orang itu ya bisa menemukan jalan buntu untuk mengungkap ini ya. Kita harus ngedabrus bro ya, kamu komen terus ya di dabrusan saya ya, jadi supaya kamu nambah sakit hatinya ya, begitu. Jadi ya kita lanjut ya. Yang namanya kakaknya Pina merekam ya, setelah itu udah ditutup acara yang namanya kesurupan ya kan, bukan acara tahlilan ini, acara kesurupan ya. Acara kesurupan setelah udah selesai dikasihkanlah ke tuan takurnya ya kan, ke tuan takurnya mulai itu bergerak ya. Yang di situ ada catatannya 12 orang ya, daftar DPO anak polisi ya. Kalau pas ditanya nih, kalau dicari aja temennya Egi ya, Egi itu ya anak polisi salah satunya yang kabur ke Jakarta ya kan, orang yang kabur ke Jakarta katanya. Nah kemudian begini, 2 orang kabur ke Jakarta, yang satu anak polisi, yang satu dijawab lagi nih, ditekan lagi, emang dia anak polisi? Langsung berbeda omongannya. Tapi nggak tahu saya ya, yang itu anak polisi apa bukan. Selancar itu loh hantu ngomong gitu loh, selancar itu lah. Kalau orang benar-benar kesurupan ditanya aja susah loh jawabnya, susah ngejawabnya. Selancar itu gitu hantu bisa bicara ya kan, selancar itu gitu ya. Hantu itu saya yang suka bicara sama hantu ya, sering melihat hantu ini. Dia tuh cuma memantau aja ya, hantu itu memantau kita ya, selagi kita tidak mengganggu dia tidak mengganggu ya. Hantu itu lebih sopan ya, ngomong aja susah kalau kita nggak tanya aja dia susah jawabnya. Itu loh hantu loh. Saya ini sering komunikasi sama hantu ya kan, jadi begitu ya. Saya nggak ada takutnya sama kuntilanak sama genderuwo, itu nggak ada ya. Jadi yang namanya hantu ya susah diajak ngomongnya, susah loh. Kok ini lancar kali gitu ngomongnya. Kira-kira hantu itu ya mungkin ya, apakah dia itu seorang jenderal gitu hantunya itu, apa bagaimana ya, apa lulusan ya Statra 3 apa Statra 2 itu hantu. Lancar kali lo ngomongnya hantu itu. Ya datanglah dia ke tubuhnya yang namanya Linda, bisa beberkan segitu banyaknya pelaku ya kan. Ya hantunya tuh hebat, kreatif loh. Ya jarang-jarang masuk konten itu hantu itu ya, bener. Kenapa? Yang namanya asli, kalau orang indigo memanggilnya, jarang sekali dia bicara banyak. Itu salah satu koringnya ya. Jin yang merekam itu ya, kita ini ya, itu hantu-hantu itu ya jin itu ya. Menampakkan wujudnya ya jin. Itu diajak komunikasi ini jin-jin ini ya, hantu-hantu ini. Enggak selancar itu ngomongnya bro. Ya bukan berarti kita ini nggak ngerti apa-apa. Apalagi saya yang sering diumpetin sama hantu sejak kecil. Jadi itu pertanyaan kita aja dia susah ngejawabnya, apalagi udah punya naskah. Hantu dari mana yang punya naskah segitu lancarnya? Ini jangan-jangan ini hantu ya berasal dari meja hakim gitu ya. Nggak habis pikir saya bro, nggak habis pikir ya. Ya percaya nggak kalian dengan drama ini kakaknya Pina? Hantu segitu lancarnya masuk ke tubuhnya Linda tiba-tiba gitu. Ya kan? Ya bener-bener bro, seni ini profesor ini hantunya itu bener, yang ngalahin B.J. Habibie bro. Ya bener, itu hantu. Oh bicaranya ya
Kalau ditanya ditekan nih, saya yang menarik begini, yang ditekan pertanyaannya nih si hantu masuk ke tubuhnya yang namanya Linda ini ya. Oh tuh bener kan, kata kakaknya Pina, bener kan katanya Egi, ya kan, bener kan Egi katanya, ya kan, ada permasalahan apa dia dengan Egi, ya kan. Egi itu anaknya polisi. Nah, jangan lupa itu yang kabur ke Jakarta. Itu anaknya polisi, Mbak, katanya ya. Iya, berarti Egi sama yang temannya itu Egi benar-benar nggak tahu anak polisi apa bukan. Jawaban yang kedua loh. Jawaban yang kedua loh, harus diperhatikan, ya kan? Nah, begitu. Jadi intinya ke kakaknya Pina itu ya, kita harus curiga, menaruh curiga. Saya dari dulu belum saya godok karena kita kemarin masih fokus untuk membebaskan yang namanya Peggy Setiawan, ya kan? Untuk fokus membebaskan Setiawan. Nah, kalau kali ini kita godok-godok semua. Ya, godok semua, Bro. Ya, kita belum ada kecurigaan untuk yang namanya kakaknya Pina. Nah, belum ada orang yang terlalu cermat mengamati pembicaraan kakaknya Pina. Itu satu. Kedua, kalian nggak mencermati omongannya Putri Maya Rumanti. Setelah nonton itu dibuatlah bahan pelaporan mencari DPO kembali, ya kan? Gegerlah tuh. Lah ya, salah satunya penyidik ya, buat orang-orang ahli-ahli di Indonesia ini saya harap pertama, percakapannya Putri Maya Rumanti ke yang namanya kakak Pina. Satu, saya masih akan nyeret loh. Jangan dibilang itu Putri udah tenggelam. Belum, saya akan terus angkat. Percakapannya yang namanya Putri Maya Rumanti dengan yang namanya kakaknya Pina. Satu. Kedua, percakapannya Tuan Takur dengan kakaknya Pina. Nah, itu. Dua, ya, percakapan apanya Eki, baik itu ke kakaknya Pina maupun ke bapaknya sendiri, itu harus diamati, ya. Akun yang lain cuma rekaman, betul, ya, betul. Pantulan suara beda ya, ya, jadi begitu. Ya, jadi begini, Bro, jangan dibilang kalau Putri itu datang, kan saya angkat kembali. Pertama, penyidik ya, untuk kepentingan hukum ini membebaskan orang itu kalau memang menemukan jalan buntu. Percakapannya yang namanya awal dari setelah menonton kasus Pina, ya, itu Putri percakapannya dengan kakaknya Pina, keluarganya Pina harus dibongkar, ya kan. Kedua, kakaknya Pina dengan yang namanya Tuan Takurnya, itu, ya kan. Ketiga, percakapan Ekinya dengan kakaknya Pina dengan bapaknya. Itu. Jadi tiga rangkuman ini harus diperiksa. Ya kan, harus diperiksa itu. Kenapa? Ya seperti itu. Karena ini menemukan jalan buntu. Bontang-banting untuk menyelamatkannya Saka, ya kan. Nah, kenapa? Kok bisa yang namanya kakaknya Pina nggak punya ponsel, sedangkan ada orang lain bisa kakaknya Pina melalui handphone siapa? Handphonenya Pina. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang Widi sama Mega Haja, ya, Widi sama Mega Haja punya handphone kala itu. Ya, selalu yang namanya komunikasi dengannya Pina. Masa iya kakaknya enggak? Pakai apa? Kalau mau pulang, kalau mau ngasih tahu apa-apa yang namanya Pina ke kakaknya, bolak-balik antar orang, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu harus dipertanyakan. Ada yang nggak suka? Silakan komen. Ya kan, begitu. Nah, mudah-mudahan ini saya nanti ya, saya akan menghubungi yang namanya Widi ya, akan menghubungi Widi. Kalau bisa Widi nanti ya, kita ada, dia kan ada akunnya nih ya, dia ada akunnya. Saya akan invite dia. Kita harus kita harus tanya loh secara belak-belakan, terbuka ya. Kenapa? Kita tanyakan Widi pada waktu itu komunikasi yang namanya kakaknya Pina dengan Pina itu seperti apa? Bisa enggak? Ya kan? Bisa enggak? Ceritakan. Punya handphone enggak kakaknya Pina? Itu. Ya. Itu yang harus diiniin. Ya.
Ada yang nggak suka, silakan komen. Ya, silakan komen. Ya, yang nggak suka silakan. Ya, kalau yang nggak suka berarti dia pro sama oknum itu. Ya, itu jangan lupa kopi dan susu ya. Seger ya. 3 itu satu tema doang, ada 3 ya. Isinya ada 3. Temanya 1, isinya ada 3. Ya itu ya. Kembali lagi ke tema tadi. Ya nggak mungkin yang namanya kakaknya Pina nggak punya ponsel kala itu. Ya nggak mungkin. Pasti tahu dia. Ya dah. Mangga Pak. Ya Pak Robi siapa ini ya? Mangga mau teriak buzzer, mau apa? Ya terserah. Edukasi saya ya, kamu mau teriak buzzer lah, lonte lah, terserah. Ya, ora peduli saya ya. Saya butuh keadilan untuk orang-orang yang pontang-panting saat ini juga ya, dari 2016 sampai sekarang untuk menyelamatkan Saka. Ya, ada orang yang sengaja memberatkan Saka. Nah, tuh. Oke, udah tema yang pertama. Tema yang pertama tentang yang namanya kakaknya Pina. Isinya kan ada 3. Rangkum loh, dicatat ya. 1, percakapan kakaknya Pina dengan Putri Maya Romanti setelah dia nonton yang namanya film ini. Bagaimana caranya dia menghubungi keluarganya Pina segitu gercepnya. Itu 1. Percakapannya itu harus dicatat. Kedua, percakapannya yang namanya Pina, komunikasinya kakaknya Pina dengan Tuan Takur ya. Itu kedua. Percakapannya Eki dengan kakaknya Pina. Percakapan Eki dengan orang tuanya. Itu harus tahu. Lah, kemana sih cyber kita gitu loh. Kita kok dibodohi se-Indonesia Raya ini loh. Se-Indonesia Raya kita disuruh nonton mereka. Ya kan? Se-Indonesia Raya kita ini disuruh nonton, abis episode yang ini, episode yang itu lagi. Aep dikejar, Aep diumpetin, hilang. Memel dikejar, Memel hilang. Linda disebut, Linda pergi. Itu loh. Artinya artinya sinetron Tuan Takur ini besar. Ya, para aktornya, pemainnya ya. Jadi jadi begitu, Bro. Ya, si Tuan Takur ini harus digodok, ya kan? Gitu. Kenapa? Lah iya. Ya, Mel disebut, Mel yang kita cari ya, dia hilang. Pernah komunikasi, dia hilang. Kemana Mel? Itu kesurupan kedua. Maka hantu ini benar-benar tahu jadwal loh, hantu ini. Ya kenapa? Benar-benar ini hantunya dari ini nih ya. Pemeran si Tuan Takur ini ya, pemeran apa namanya, bintangnya si Tuan Takur itu ya, bintangnya si Tuan Takur ini sebenarnya hebat, Bro, menurut saya. Kenapa? Setelah yang namanya kasus ini udah muncul lah, sebelum muncul Mel dielus-elus lah sama yang namanya Putri Maya Romanti, delus-elus lah. Lalu sebut-sebutlah nama Mel yang lainnya. Dulu kan banyak tuh 12 orang tersangkanya, sekarang nambah ya kan, ada Mel ya. Ada siapa lagi? Itu hantunya itu nih ya. Bintang Tuan Takur ini ya. Bener-bener deh. Jadi harus dipertanyakan itu loh ya. Harus dipertanyakan. Kenapa? Menanyakan yang namanya si Tuan Takur itu ya. Nanti dulu. Tanyakanlah komunikasinya, cara dia berkomunikasi setelah dia, kamilah yang nonton sampai selesai film itu dan membentuk tim investigasi, baru laporan ke Hotman. Itu kamilah, saya lah ya gitu. Jadi cara dia berkomunikasi dengan kakaknya Pina, keluarganya Pina segitu cepatnya, dari Lampung loh ya, dari Lampung tanpa mencari investigasi alamat dan sebagainya, itu tak datanglah dia ke rumahnya kakaknya Pina, segitu gercapnya ya. Nah, muncullah rame lah ini, dibanting-banting lah sama Widya. Waktu itu nggak tahu Widya yang mana ya. Ya Widya itu dulu banting-banting lah itu si Tompel itu ya.
dibejek-bejek lah dia ya, sampai dia adakan sayembara itu ya. Ada tuh yang komen Sherlock loh. Ya, banting-banting lah ya. Ini bukan hoax, kita mencari kebenaran ya, mencari kebenaran. Di tengah maraknya orang mencari DPO, tangkaplah yang namanya Peggy Setiawan. Artinya si Tuan Takur udah menyusun naskah, dulu ada daftar DPO-nya ya, ada daftar DPO-nya. Mana daftar DPO-nya? Apakah Andi Maha siapa itu satu itu, atau yang namanya Dani, kemudian ada Peggy Setiawan. Nah, artinya punya mereka ini ya susunan itu, ya kan? Nah, di tengah-tengah setelah ganyangnya Peggy Setiawan muncul lagi ini ya si yang namanya. Nah, begini cara Linda itu bagaimana komunikasi dengan yang namanya Linda ya. Pengacara Tompel itu bisa menghadirkan yang namanya Linda untuk kesurupan kedua. Itu gimana caranya? Kalau memang penyidik ini butuh benar-benar cybernya itu digerakkan ya, pasti tahu kalau cyber ini digerakkan ya kan. Nah seperti itu pasti tahu bro ya. Kenapa di marak-maraknya kita lagi banting dia yang namanya dia ada rasa ketakutan nih, rasa ketakutan ya. Yang tadinya bilang Peggy Setiawan itu adalah otak pelakunya, kemudian kita godok lagi ya. Kenapa? Nah muncullah yang namanya pemain namanya Tuan Takur, bintangnya Tuan Takur yang kesurupan untuk kedua. Sebutlah nama yang baru ya kan, ya kan, sebutlah nama yang baru, termasuk Mel-Mel. Muncullah tuh Mel-Mel ya. Setelah dicecer Mel hilang ya kan. Muncullah Liga Akbar ya kan, Liga Akbar. Nah, ya kemana-mana Liga Akbar nih pakai. Nah, nggak berani selama kasus itu ya, sampai 8 tahun ini selalu buka tutup masker. Kenapa? Datanglah Liga Akbar, menyebutkanlah nama Tuan Takur di situ. Maka ada kesurupan kedua, periode kedua. Nah, ingat itu ya. Jadi setelah Liga Akbar ya bilang itu kesurupan kedua, muncul Mel-Mel. Ya kan, muncul Mel-Mel. Nah, itu orang-orang dulu bebas siaran langsung nih di TikTok ya. Nah, bebas itu orang-orang itu dulu. Sekarang pada pergi semua. Setelah apa? Setelah namanya AF itu dicecer. Kan? Setelah AF itu dicecer. Ya kan? Mel-Mel menghilang. Lama yang dicecer muncul AF. Diundang sana, diwawancara sini, ya gelagapan. Ya kan, AF gelagapan. Tiba-tiba hilang. Ya hilang itu yang namanya AF alias Aceng itu. Ya Aceng hilang. Kan itu. Ya, semua orang-orang yang pemerannya Tuan Takur ini pada hilang. Mel-Mel hilang, Linda hilang, ya kan, AF alias Aceng itu hilang, ya kan. Nah, adalah orang sayembara 500 juta ditagih sekarang karena AF itu ada, ya kan. Ya, ada bersama Tuan Takur itu di sana. Ya, itu. Sekarang kan pada ngilang semua. Di TikTok nggak ada yang siaran langsung lagi. Wah, kemarin dia mah ya malah fitnah kita ya, cari gip katanya ya kan. Padahal mereka itu yang siaran langsung semua banyak. Sekarang sepi kan, nggak ada kan. Nggak ada lagi, pada lari kemana itu orang-orang. Ya kan. Kemana itu orang-orang. Setelah kasus ini, nah godok-godok lah. Termasuk yang namanya Dede. Ya, makanya saya bilang ya, jangan sampai itu ya calon gubernur itu masuk perangkap. Satu, ya kenapa? Ya, Dede ini akan menjebak nantinya. Jangan alasan ini tiba-tiba muncul Dede, ya dari mana awal pintu masuknya? Muncul Dede.
Muncul Dede itu informasi dari siapa saksinya selain Akbar, selain Saka ya, selain Liga Akbar ya kan. Tiba-tiba muncullah Dede. Ya, yang namanya tempat-tempat pelarian termasuk ke Pak RT itu nggak bisa. Masuklah ke rumahnya saksi-saksi yang lain, nemulah Dede. Ya, dia berani bersaksi dan ini dan itu ya kan, bahkan dia mau menggantikan yang 7. Muncullah akhirnya si Tuan Takur ya kan, si Tuan Takur jadi muncul kembali kakaknya Pina ya kan, ya toh. Nah, Dede datang sendiri. Nah, makanya saya bilang Dede itu masuk dari mana pintunya? Apakah dia diundang? Apa dikasih tahu sama siapa? Apa disuruh siapa? Perlu dipertanyakan. Ya, itu si Dede. Dede ini muncul dari mana? Masuk pintu mana ini tadinya ke rumah orang itu? Ya kan? Betul nggak? Ya. Lah kita tahu Deddy Mulyadi itu orang baik, tahu lah. Sekarang dia orang baik itu banyak yang tidak disukai sama lawannya ya, lawannya mau menjarain dia setelah dia didatangi Dede, apes dia. Kenapa? Lah itu salah satunya dilaporkan ke yang namanya Polda Metro Jaya karena dia pencemaran nama baik secara publik, itu nama baik gitu loh ya. Lah ini memang harus cerita kemana-mana bro ya, cerita kemana-mana dari sandiwaranya Tuan Takur ini ya. Bukan fitnah itu bro ya, fitnah sama yang namanya kita menguak sejarah dari awalnya ini ya. Kita harus menguak pertama kakaknya Pina, komunikasinya ya, komunikasinya kakaknya Pina sama siapa ya. Nggak mungkin dia nggak punya yang namanya handphone, cuman Pina doang, nggak mungkin. Kedua, komunikasi kakaknya Pina dengan Pinanya, dengan Ekinya, dengan bapaknya Eki, itu yang tahu ya kan. Komunikasi Eki dengan bapaknya seperti apa, itu cyber kita harus bertindak. Nah, kedua ya, yang namanya tadi ya, setelah habis nonton tadi. Nah, setelah habis nonton tadi, cara dia komunikasinya sama kakaknya Pina seperti apa, itu harus ditanyakan. Lacak semuanya. Ya, dilacak. Saya bukan mencari gip di sini ya, jangan kasih gip ya. Saya mencari keadilan. Orang-orang yang tidak bersalah disiksa, disuruh minum air kencing, dijadikan tersangka pembunuhan. Seandainya itu keluarga kamu, bagaimana? Berpikirnya di situ. Saya mencari keadilan ya, menyuarakan keadilan ini ya. Jangan sampai kita ini dibodohi terus ya. 2 periode loh Bapak Jokowi, masa terbekukan gitulah ya. Musyawarahlah dengan rakyat, seperti apa keluhan rakyat itu ditolong didengar ya. Nah, itu satu tema tadi, ada 3 inti. Komunikasi kakaknya Pina ke Ruhidiana itu seperti apa, melalui apa ya kan. Itu satu. Kalau memang dia punya handphone, lacak handphonenya ada ya. Kemudian komunikasi dengan yang namanya Eki, nggak mungkin ya, dia tahu. Nah, kemudian ada dia bilang laporan, ternyata orang yang memberikan kabar itu adalah pelaku. Dari mana dia tahu kalau itu pelaku ya kan. Belum diinterogasi apa-apa dia udah menyatakan itu pelaku ya kan. Itu kedua. Nah, perlu dipertanyakan bro, komunikasi kakaknya Pina ke yang namanya Pak Rudiana itu perlu iniin. Komunikasi Pak Rudiana ke anaknya Eki itu perlu dilacak. Apakah mungkin kakaknya Pina nggak punya handphone 2016 lalu? Bisa jadi dia komunikasi dengan yang namanya Eki. Itu ada 3 inti loh dalam hal itu ya. Nah, jadi kita harus godok-godok ya. Kenapa ya, yang lebih hebat lagi, makanya saya bilang ya kan, dulu bilang Mel, Aep, Linda tangkap dulu lalu kesurupan periode kedua, setelah kita teriakkan tangkap Aep, tangkap Mel, tangkap Linda. 3 itu
Saya bukan fitnah itu. Ya, tangkap itu 3 orang itu. Mulai deh berhamburan, ya kan? Mulai deh berhamburan dia. Yang tadinya bebas, ya, siaran langsung terus, yang namanya di TikTok, cari gip kata kamu itu, ya kan? Menghilang dia. Nah, kita bukan cari gip di sini, kita mencari keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Ingat, saya bukan cari gip di sini. Saya cari keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Cari yang namanya penegak hukum yang benar-benar membentuk keadilan. Kalau punya rasa manusiawi di sini, ya, di sini khususnya. Ya kan? Nah, orang yang kata kamu terjun ke lapangan aja, terjun ya ke lapangan ya. Ada yang bilang turun tangan, ya kan, turunin. Tuh, itu yang lebih lucu ya. Keluar kau ya. Ini udah keluar. Buat apa Bapak Presiden membuat yang namanya BTS untuk digital canggih kita? Seharusnya kita punya digital canggih ya, khususnya untuk para penyidik. Komunikasi kakaknya Pina dengan Tuan Takur sama kru-krunya harus dilacak. Tuh ya. Itu harus dilacak. Paham kamu? Ya. BTS kita banyak untuk kita berperan di digital. Kata Bapak Jokowi, kamu jangan sampai ketinggalan. Kamu kerjanya cuma nyinyir aja, orang udah berperan di digital yang lain, kamu masih nyinyir aja di situ, ya kan? Kau orang lain udah pindah ke planet sono, kamu masih demo aja di situ. Itu kata Bapak Jokowi. Jadi ingat, kita harus punya semangat dari Bapak Jokowi juga kata-katanya. Jangan sampai ketinggalan dalam digital kita ini. Ya kan? Betul nggak? Catat itu bro. Lah harus koar-koar, digital diciptakan untuk koar-koar. Ya, gitu. Apalagi? Jangan mending ini. Digital di Indonesia ini pakai uang rakyat, uang pajak, ya kan? Uang pajak kita, kalau nggak digunakan sia-sia kita bayar pajak. Sekali-kali boleh dong nggak bayar pajak ya? Bisa bangun apa-apa, biar nggak bisa bayar hutang ke luar negeri, ya enggak? Mantap. Jangan lupa kok. Ya, lumayan toh, ya. Ya, itu lagi cek kodamnya Tuan Takur itu. Ada Linda di sana. Cek kodamnya. Jangan lupa. Ya, presiden kita mendirikan BTS ini di mana-mana. Ada 4G, ada 5G. Ya, rugi kalau kita nggak gunakan. Itu duit kita, bro. Ya, supaya kita tidak dikatakan sama pemimpin kita dulu. Jangan sampai kamu ketinggalan zaman, ketinggalan digital. Itu. Ya, jangan lupa itu. Ya, iya. Cuek aja ya. Begitu bro ya. Jangan lupa. Tadi ada 3 ya. Satu tema ada 3 inti. Ya jangan lupa. Komunikasi yang namanya kakaknya Pina dengan Rudiana seperti apa. Tuan Takur. Oh nganjak. Bibi. Tinggal numis Be. Tenang. Nah itu bro. Ya. Jadi ingat, satu tema tadi ada 3 inti ya. 3 inti. 1, komunikasinya. Ya, cari. Ya. Kedua, ya itu komunikasi yang namanya Eki sama siapa saja. Nah, karena apa? Widi dan Mega itu punya ponsel. Nggak mungkin kakaknya Pina nggak punya ponsel. Ya. Nah, kalau yang mengangkat kejujuran seperti Mega, seperti Widi, itu ya. Ponselnya berani mereka diperiksa ya seperti itu. Jadi kurang lebih ya. Nah inti pagi ini kita temanya udah tadi ya, 1 tema 3 inti. Periksa ponselnya kakaknya Pina dengan yang namanya Rudiana seperti apa, Tuan Takur tadi percakapannya Eki ke bapaknya seperti apa. Bisa jadi kakak Pina komunikasi dengan Eki.
komunikasi pinahnya dengan kakaknya seperti apa, ya itulah. Oke?